Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali latihan soal dan kali ini tentang materi gaya sentripetal ya. Jadi kalau ada benda kemudian kita ikat dengan tali dan kita putar ya sehingga benda tersebut eh, bergerak, lintasannya berupa lingkaran ya, maka akan ada gaya yang bekerja pada benda yang menuju ke pusat lintasan lingkaran tersebut sehingga benda bisa bergerak melingkar. Nah, itulah gaya sentripetal ya. Secara sekilas seperti itu. Oke, sekarang kita bahas contoh soalnya. Nah, sebuah benda bermasa 100 gram bergerak melingkar beraturan dengan laju 3 meter per sekon. Jika jari-jari lingkaran 40 cm, berapakah gaya sentripetal benda tersebut? Oke, kita tulis yang diketahui ya. V ini adalah kecepatan linearnya yang arahnya selalu menyinggung lintasan lingkaran tersebut ya, 3 meter per sekon. Nah, R ini adalah jari-jari lintasan lingkarannya. Oke. Nah, ditanyakan gaya sentripetal. Maka persamaan gaya sentripetal berangkat dari hukum Newton atau hukum 2 Newton ya. Itu gaya adalah massa kali percepatan. Karena gaya adalah gaya sentripetal, maka percepatannya juga percepatan sentripetal yang arahnya sama dengan arah gaya sentripetal tersebut ya. Maka massa kali percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal persamaannya V kuadrat per R. Kecepatan linear kuadrat per jari-jari lintasannya. Ya. Nah, tentu ini ada pembuktian tersendiri ya kenapa bisa seperti ini. Oke, kita terima saja bahwa persamaan sentripetal seperti ini ya. Kita masukkan maka persamaan G sentripetal menjadi seperti ini. Oke, kita masukkan. Nah, ini kita ubah dulu dari gram ke kilogram ya, karena ini kan satuannya nanti Newton. Maka harus kita ubah dulu ke kilogram, kemudian sentimeter ubah ke meter ya. Maka 0,1 kali V kuadrat berarti 3 kuadrat yaitu 9 bagi 0,4. Maka hasilnya adalah 0,9 per 0,4, ini sama dengan 9 per 4, ya kan? Nah, maka hasilnya adalah 2,25 Newton. Inilah gaya sentripetalnya. Soal berikutnya, seorang anak mengikat ballpointnya yang bermasa 0,1 kg dengan seutas tali dan diputar vertikal dengan kecepatan tetap 4 meter per sekon. Ini kecepatan linearnya. Jika panjang tali 1 meter dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan tegangan tali saat ballpoint berada di posisi terendah dan tertinggi. Oke, kita coba gambarkan peristiwanya ya. Bahwa ada ballpoint diikat dengan tali, misalnya ini titik sumbu putarnya ya. Kemudian diputar vertikal. Jadi diputar vertikal itu begini. Kalau putar horizontal seperti ini, kalau putar vertikal seperti ini ya, ke atas bawah ya. Pertanyaannya, berapa gaya tegangan tali di titik paling atas atau tertinggi dan titik terendah? Ya. Kita tahu kalau diikat seperti ini, maka ada gaya tegangan tali. Ya, misalnya di atas kita tinjau titik atas ini dan titik bawah, ada gaya tegangan tali yang arahnya saling berlawanan, di mana kalau di bawah ini yang mengarah ke bawah, yang bekerja pada pusat ini, tapi ini kan tidak ditinjau ya. Yang mengarah ke atas ya, ini yang mengarah ke atas yang bekerja pada benda, sedangkan ini yang tegangan tali yang mengarah ke bawah yang bekerja pada benda. Jadi sekali lagi, kalau di bawah ini gaya tegangan tali yang mengarah ke atas yang bekerja pada benda, sedangkan ini gaya tegangan tali yang mengarah ke bawah ini yang bekerja pada benda. Plus ada gaya berat ya, ada gaya berat benda yang mengarah ke pusat bumi dan ini juga sama ya, di titik atas ada gaya beratnya. Karena diputar seperti ini kan. Oke. Maka kalau kita tinjau titik paling atas ini, gaya sentripetal ya yang mengarah ke pusat ini ada dua gaya di sini kita jumlahkan. Yang arahnya karena searah maka dijumlahkan, yaitu gaya tegangan tali tambah gaya beratnya M kali G. Sedangkan yang di bawah ya, gaya tegangan tali ya yang ini kurang gaya beratnya ya, karena gaya tegangan tali ini ke atas ya. Jadi kita tinjau gaya sentripetal itu yang menuju ke pusat lingkaran, maka ada gaya tegangan tali T ya dikurangi dengan gaya beratnya ya. Nah, kita tinjau paling atas, maka kalau kita cari T adalah
gaya sentripetal kurang gaya berat. Gaya sentripetal mv kuadrat per r, tadi persamaannya kurang m kali g. Kita masukkan m-nya, kemudian v kuadrat ya 16 per panjang tali. Panjang tali tidak lain adalah sama dengan lintasan lingkaran ini ya, yaitu r-nya 1 meter ya, kurang m-nya 0,1 kali g 10, maka kita dapatkan G tegangan talinya adalah 0,6 Newton pada titik tertinggi. Nah, sedangkan pada titik terendah ya, atau pada posisi terendah, maka kalau mencari T adalah Fs tambah Mg ya. Maka Fs-nya tadi sama dengan ini ya, 1,6 tambah Mg-nya 1 ya, sama dengan ini kan. Maka G tegangan talinya adalah 2,6 Newton. Oke. Soal berikutnya. Nah, ini sebuah benda berputar tampak pada gambar. Jadi ini berputarnya horizontal ya. Nah, tentukanlah kecepatan linear benda jika diketahui panjang tali ini 0,5 meter dan tetanya 30 derajat dengan akar 31,7 dan akar 17 4,1. Jadi benda diikat dengan tali seperti ini titik pusat, ini titik ujung talinya ya yang terikat, kemudian diputar seperti ini. Nah, ini kita misalkan R ini adalah jari-jari lintasan lingkaran ini ya. Oke, maka kita tuliskan lagi gaya-gaya yang bekerja, kita gambarkan. Nah, benda ini ya, karena dihubungkan dengan tali seperti ini, maka ada gaya tegangan tali juga seperti tadi yang arahnya saling berlawanan, di mana yang mengarah ke atas ini yang bekerja pada benda ya. Kemudian ada gaya berat yang menuju ke pusat bumi M kali G. Nah, oke. Kemudian ini kita bisa proyeksikan ya, bahwa gaya tegangan tali ini, kalau kita misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y ke atas, maka gaya tegangan tali ini memiliki komponen pada arah X dan pada arah Y. Komponen arah X kita misalkan TX, komponen arah Y kita misalkan TY ya. Dan sudut ini, theta ini 30 derajat ya, tentu sama dengan sudut yang ini ya, saling berlawanan begini sama ya. Oke. Dari gambar ini kita dapatkan sin theta ya, misalnya kita pakai theta ini, kita tinjau ini, sin theta itu sisi depannya per sisi miring. Sisi depannya itu ini sama dengan TX ya. Maka TX per T, sisi miringnya T ya. Maka TX adalah T sin theta. Berikutnya kalau kita cari cos theta adalah sisi apit per sisi miring ya. Ini kan siku-sikunya ya. Ini siku-sikunya di sini. Maka TY per T. TY adalah T cos theta. Nah, kemudian persamaan lain yang kita bisa dapatkan adalah kalau kita lihat segitiga ini ya, sin theta adalah sisi depan R ini per sisi miring, yaitu panjang tali L ya. Jadi sin theta adalah R per L, jari-jari lintasan lingkaran per panjang tali, atau R adalah L sin theta ya kan. Oke, sekarang kita coba lihat. Nah, pertama, karena kita mencari kecepatan linear ya, ini kan, nah kita bisa meninjau misalnya sigma fx-nya dulu ya. Sigma fx berarti yang arah mendatar ini ya. Sigma fx, nah karena menuju ke pusat lingkaran ini ya, nah atau ya menuju ke pusat lingkaran, nah, sigma fx putarnya seperti ini, kemudian sigma fx, maka ini berlaku persamaan gaya sentripetal tadi ya, yaitu sigma fx sama dengan m kali percepatan sentripetal v kuadrat per r ya. Oke, dimana r ini jari-jari lintasan lingkaran. Nah, gaya yang bekerja pada benda untuk arah X hanya TX ini ya, komponen gaya tegangan tali pada arah X. Maka TX sama dengan mv kuadrat per R. TX-nya adalah T sin theta ya. Ini kita misalkan persamaan 1. Berikutnya kita tinjau pada arah Y, sigma Fy sama dengan 0 karena benda tidak bergerak vertikal ya. Tidak bergerak atas bawah. Sigma Fy ini kan M AY, AY-nya 0, maka sigma Fy sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada benda untuk arah Y ada dua, ya kan? Ada TY dan MG yang arahnya saling berlawanan. Karena saling berlawanan maka saling mengurangkan, ya kan? TY kurang M kali G sama dengan 0. TY adalah T cos theta, ini kan menjadi T cos theta kurang MG sama dengan 0, maka T cos theta sama dengan MG. Ini kita misalkan sebagai persamaan 2. Oke.
Dari sini kita dapatkan persamaan bahwa kalau kita tinjau tangen theta, ya kan? Ini kan V ini yang kita mau cari ya. Tangen theta ya, sisi depan per sisi apit sudut, ya kan? Sisi depan sudut TX per TY. Maka tangen theta TX per TY. Tetanya adalah 30 derajat sama dengan TX-nya T sin theta, TY-nya T cos theta, ya kan? Maka tangen 30 derajat sama dengan T sin theta tadi adalah ini, kita ganti. T cos theta adalah ini ya, kita ganti. Oke, ini menjadi tangen 30 derajat adalah 1/3 atau 1/3 akar 3 sama ya, seperti atau 1/3 sama dengan, nah ini M-nya saling menghilangkan maka tinggal V kuadrat per R per G ya. Oke, maka kalau begini mencari V kuadrat sama dengan G kali R per akar kuadrat dari 3, ya kan? Oke, G-nya 10 kali R itu adalah L sin theta, L sin 30 derajat ya, per akar 3. Maka ini 10 kali panjang talinya 0,5 meter ya. 0,5 kali sin 30/2 per akar 3. Maka kita lanjutkan V kuadrat sama dengan, maka ini 0,5 kali 10 kali 1/2 adalah 5/2 ya kan. Ini kan 5 ini ya, 5/2 per akar 3. Ini 5/2 per akar 3 adalah 1,7 sama dengan 5 bagi 2 adalah 2,5 per 1,7. Ini sama dengan 25/17, ya kan? Maka V sama dengan akar kuadrat dari 25/17. Sama dengan akar kuadrat dari 25 dan 5 per akar kuadrat dari 17 adalah 4,1. Maka 5 per 4,1 nilainya adalah sekitaran 1,2 meter per sekon. Inilah kecepatan linearnya yang menyinggung lingkaran ini ya. Jadi kalau di sini kecepatan linear arahnya ke sana. Ya, kecepatan alamiah gerak benda yaitu bergerak lurus ya kan, 1,2 meter per sekon.